Gue kayak denger suara orang ngorok. Siapa namamu? Bunga. Ngerjain ya kan. Biasanya ngumpetnya di samping rumah. Pas gue sampai ke samping rumah, kuntilanak yang gue lihat. Iya. Halo, assalamualaikum, kembali lagi di channel ini. Kesempatan video kali ini kita akan kembali mereview beberapa cuplikan penampakan yang bersumber dari channel YouTube Jokal dan juga Bucin TV. Kenapa durasinya panjang? Karena kita akan melihat cuplikan-cuplikan dari Bucin TV saat Bang Dapi ini diundang beberapa podcast, yang mana di sini kayaknya sih Bang Dapi ini sempat mengalami kejadian melihat hal-hal yang mistis ataupun bisa dikatakan kayak indigo gitu. Tetapi perlu digarisbawahi bahwasanya Bang Dapi di sini tidak mengatakan bahwasanya masa kecilnya itu dia memiliki kemampuan kayak indigo, karena dia juga tidak mengerti apakah indigo itu hanya bisa merasakan aura-aura ketika makhluk halus itu ada, ataukah justru bisa langsung melihat penampakan-penampakan secara jelas, teman-teman. Dan dia juga tidak mengerti apakah indigo itu bawaan dari lahir atau emang bisa dipelajari gitu ya. Oke, maka dari itu sebelum ke cuplikan-cuplikan podcastnya, kita juga akan melihat beberapa cuplikan penampakan dari Jokal dan Bucin TV. Maka sebelumnya, sebelum ke video yang pertama, jangan lupa untuk like video ini. Kita ke segmen horor yang pertama. Nah, yang pertama ini, kemarin kan ada yang minta saya untuk mereview dari channel YouTube Bucin TV saat ke Villa Kuntilanak. Ke Villa Kuntilanak, kabarnya di sini ada kayak sosok penampakan kuntilanak yang berada di jendela kamar mandi. Apakah itu betul penampakan atau bukan? Kita lihat videonya yang ini. Ya, ini adalah video yang pertama ya. Memang kalau kita lihat di sini dari segi kain, tidak ada kain di sebelah kanan ya, pantulan kain itu tidak ada, dan di jendela juga tidak ada kain. Tetapi kalau kita lihat di sini sih memang kayak sosok penampakan yang berbentuk kain, bukan kain benda gitu ya, kain makhluk halus. Tapi saya mencari part satunya, karena ini ada part 1 dan juga part 2. Apakah ini penampakan atau bukan? Kita lihat seperti ini nih perbandingannya. Oh, ada dapurnya juga. Ada dapur, toilet. Oh, ada dapurnya juga. Ya, di sini perbandingannya. Di part 1 dan part 2, putih-putih tersebut ada, teman-teman ya. Masih ada. Artinya di sini sepertinya putih-putih tersebut bukanlah sebuah penampakan makhluk halus, tapi pantulan dari tembok ataupun bagian pintu yang berada di kamar mandi ini ataupun tempat air ini ya. Karena kalau misalnya penampakan tidak mungkin dia ada 2 kali, kecuali di part 1 nggak ada, di part 2 ada. Karena kan di part 1, di part 2 itu Bang Dapi baik ke lantai bawah ataupun ke lantai kedua, itu dia mengecek kedua kamar mandinya, teman-teman. Dan ini di lantai atas, part 1, part 2, putih-putih tersebut ada, dan sepertinya dapat dipastikan ini bukanlah penampakan. Oke, langsung kita ke bagian channel YouTube Jokal. Di sini ada sebuah penampakan saat YouTuber Jokal ini mau menyalakan api ataupun kayak dupa gitu, guys. Penampakannya itu kayak putih-putih sekelebatan seperti dia videonya. Ya, penampakan ini jelas ya, bukanlah orbs ataupun bayangan, karena dari segi bentuknya itu kayak ular, tetapi dia melayang ya. Kayak sosok ular tapi melayang. Nah, ini kelihatan buntutnya panjang ya. Kalau serangga
penampakannya tidak seperti ini karena sudah beberapa kali Jokal menggunakan kamera seperti ini. Ada serangga bentuknya tidak seperti ini teman-teman. Mungkinkah ini adalah bagian hewan ataupun ular siluman atau seperti apa? Silahkan aja tulis di kolom komentar. Oke, kemarin ada yang meminta saya juga untuk mereview channel YouTube Jokal saat menggunakan kamera thermal, yang mana ada penampakan yang kayak merangkak gitu di rumah ya, di dalam rumah. Seperti ini dia kira-kira penampakannya. Siapa namamu? Bunga? Bunga? Siapa namamu? Bunga? Nah, penampakan ini, ada yang nanya, bang review dong dari Jokal, kira-kira itu penampakan apa? Oke, kalau kita lihat ya dari kamera thermalnya ini, penampakan ini sepertinya naik sofa dan sosoknya itu kayak orang, dan dapat dipastikan ini sosoknya itu kayak sosok anak kecil. Tadi ngakunya di kayak monitor suara gitu kan, dia Bunga ya namanya tuh. Apakah itu yang ngomong adalah sosok penampakan ini? Karena kalau kita lihat di sini kayaknya sih ini sosok anak kecil naik-naik sofa kayak gini ya perwujudannya. Nah, apakah ini sosok anak kecil atau bukan? Karena kalau misalnya ini adalah sosok jin, teman-teman, itu jin itu bisa menyerupakan apa aja, bisa nyerupain pocong, kuntilanak, hewan, dan sebagainya. Jadi si penampakan ini mungkin saat itu ya kebetulan dia menampakkan dirinya sebagai hantu sosok anak kecil. Bisa saja dia di lain waktu dia menampakkan diri sebagai pocong ataupun kuntilanak, karena dia bisa merubah-rubah dirinya gitu teman-teman ya. Jadi untuk perwujudan aslinya seperti apa yang tetapnya gitu ya, tentu kita tidak akan tahu. Tetapi untuk penampakan ini bisa jadi dia berubah-ubah sosok ya, dan kebetulan pada waktu itu dia membentuk seperti sosok hantu anak kecil guys. Nah, kalau kita lihat kayak bermain-main asik banget ya di atas sofa gitu. Oke, selanjutnya video ini bersumber dari channel YouTube Kadapi. Ini channel pertama Bang Bucin TV, yang mana saat itu YouTubers ini melakukan live streaming di sebuah villa ya, villa pantai cerita apa gitu. Dan di sini ada sebuah penampakan kayak orang ya yang sedang berdiri di jendela. Seperti ini dia videonya. Anjay, ini udah kayak di film-film horor tau nggak? Dan ketika gue melewati rumah kosong, lalu dari balkon sana ada seorang anak gadis yang sedang melambaikan tangan. Anjir, udah kayak di film-film horor men. Assalamualaikum. Gue kayaknya denger suara orang ngorok. Di sini, YouTuber Bucin TV mendengar suara kayak ngorok gitu ya. Tetapi entah suara ngorok itu apa. Yang pasti di sini kayak ada sosok penampakan yang berada di atas jendela. Karena kalau kita lihat bentuknya ya kayak badan, setengah badan, dan juga kepalanya itu mirip banget bentuknya seperti itu. Tapi di sini saya belum bisa memastikan apakah ini sosok makhluk halus ataukah benda yang menyerupai makhluk halus, atau emang ada benda yang di dalamnya ada makhluk halus. Itu ada kemungkinan 3 ya. Antara makhluk halus langsung mewujudkan diri kayak orang itu ya, hitam-hitam, bisa juga itu adalah benda yang menyerupai kayak sosok manusia, dan juga bisa 2 kemungkinan, yaitu benda yang memanipulasi ya, dimanipulasi oleh makhluk halus, ada yang nempel artinya di situ. Dan penampakan ini tidak disadari karena selain gambarnya buram karena live dan gambarnya berhenti-berhenti gitu, jadi tidak terlalu lihat lagi ya. Dan ini hanya seperkian detik kamera mengarahkan ke area sini ya teman-teman. Kira-kira menurut kalian ini penampakan apa? Silahkan tulis aja di kolom komentar. Oke, kemudian di sini kita akan melihat nih saat Bang Dapi ini menceritakan kejadian
di masa kecilnya, kenapa dia ini sekarang sudah tidak bisa melihat penampakan-penampakan lagi, sedangkan waktu kecil dia pernah melihat penampakan sering ya, bukan sekali dua kali kayak Indigo gitu. Dan seperti apa prosesnya sehingga dia tidak bisa melihat penampakan lagi sampai di lulus kuliah? Seperti ini dia kira-kira pengakuannya. Tapi itu natural ya. Itu natural. Mungkin kalau lu mau asah bisa gitu. Kalau lu mau asah ujungnya bisa jadi yang sekarang indigo gitu ya. Nah, gue lahir dalam kondisi seperti itu, gitu. Gue lahir dalam kondisi seperti itu. Jadi memang gue kalau dari kecil itu udah banyak banget tuh pengalaman gue dari kecil, bahkan dari gue masih balita itu udah sering gue ngalamin hal. Udah sering juga. Gitu. Berarti maksudnya lu termasuk seorang indigo atau bukan? Kira-kira menurut gue sih nggak bilang gue indigo ya, gue juga kurang paham apa itu istilah. Maksudnya indigo itu seperti apa gitu. Agak kurang paham. Agak bingung juga gue. Indigo tuh orang yang memang bisa melihat secara jelas gitu, ngelihat makhluk halus jelas kayak ngeliat manusia gitu. Apa indigo itu cuma bisa merasakan ada energi gitu di sini, misalkan di tempat ada energi dia bisa ngerasain gitu. Dan gue juga nggak tahu indigo itu dia berguru atau memang udah bakat dalam dirinya gitu ya. Gue nggak tahu tuh. Nah, gue ngerasa pada saat gue masih kecil itu, gue sering tuh ngelihat penampakan. Dari kecil tuh sering gue ngeliat penampakan. Ya, itu dia ya. Di sini Bang Dapi menjelaskan mengenai kejadiannya pada masa kecil, kayak pernah memiliki kemampuan seperti indigo gitu, dan ternyata setelah itu dia langsung merasakan hal seperti itu lagi. Dan ceritanya seperti ini, kenapa dia nggak bisa melihat lagi? Mulai dari kapan, teman-teman? Sepertilah dia penjelasannya ya, kita lihat di sini. Bahkan itu sampai ke tingkat gue lulus kuliah. Sampai lu kuliah. Itu sampai batas kuliah gimana? Otomatis ketutup apa emangnya tiba-tiba lu nggak ngeliat lagi aja gitu? Enggak, gue nggak tahu otomatis atau enggak. Yang jelas, gue sama sekali nggak kayak orang pintar gitu untuk nutup penglihatan. Enggak, gue nggak sama sekali nggak begitu. Cuma gue dari kecil, lahir di Bogor gue. Dari kecil sampai lulus kuliah itu gue nggak pernah nginjak Ambon nih. Kampungnya bokap gue nih, gue nggak pernah nginjak. Lu berarti besar di Jakarta ya? Iya, gue dari kecil udah di sini gue dari kecil. Sampai lulus kuliah, mulailah gue pulang ke kampung bokap gue. Nah, lulus kuliah nih, gue udah dewasa waktu itu kan. Lulus kuliah udah sekitar umur 22-23 lah ya. Gue injak sana, dan sampai sejak itu gue udah nggak pernah lagi. Jadi sampai sejak itu gue injak Ambon, gue udah gak pernah lagi tuh ngeliat penampakan-penampakan seperti itu. Oh, semenjak lu ke Ambon? Gue udah gak pernah lagi. Itu hilang semua gitu? Kayak kemampuan gue ngeliat makhluk-makhluk halus tuh gak pernah lagi ada. Ya, jadi semenjak dia langsung kembali ke Ambon ya, karena waktu itu dia belum pernah ke Ambon lagi, jadi ke tempat orang tuanya. Dan setelah dari Ambon, kemudian dia itu sudah tidak bisa melihat lagi penampakan-penampakan yang pernah dia lihat sebelumnya, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita lihat masih banyak ya beberapa cuplikannya ke depan. Masih panjang, maksudnya saya potong-potong sambil pembahasan kayak gini ya, karena emang seperti itu peraturan dari YouTube. Jadi harus di-react. Nah, di sini kita lihat nih alasan channel YouTube Bucin TV, kenapa dinamakan channel YouTube Bucin TV sedangkan kontennya ini explore, tidak ada berbau percintaan kayak gitu. Jadi gini, gue dulu itu punya channel, sebelum Bucin TV gue punya channel juga, ya kan. Ada channel namanya Kadafi. Nah, ada, gue channel sendiri, sebelum ada Bucin TV. Lalu gue bergabung sama YouTuber-YouTuber Depok. Jadi adalah komunitas kecil lah ya teman-teman gue. Nah, kita tuh suka sharing-sharing dulu kan, namanya baru mulai-mulai YouTube, gue juga butuh ilmu lah dari teman-teman juga kan, gitu. Sharing-sharing ilmu, kita suka janjian tiap malam minggu. Nah, ada temen gue nih yang tiap malam minggu nggak bisa hadir karena urusan sama ceweknya, takut diomelin ceweknya. Waduh, karena malam minggu khusus buat pacar gitu loh. Iya. Nah, gue kesel, gue sarkasin lah dengan bikin channel Bucin TV. Jadi tujuan bikin Bucin TV buat sarkasin ke dia. Itu terlalu bucin. Ngomongin tentang cinta. Iya, serius. Awalnya ngomongin tentang dia, gue bilang lu terlalu bucin sama perempuan gitu. Lu harus kontrol lah perasaan lu, jangan terlalu diremehin sama perempuan gitu. Akhirnya gue bilang, lu bikin channel, ganti nama channel deh gue gitu, jadi Bucin TV gue gituin. Cuma karena dia nggak mau, gue yang bikin Bucin TV. I see. Buat nyindir dia sebenarnya awalnya. Nah, lu ternyata peduli sama temen ya? Sebenarnya gue peduli gitu kan. Kalau udah dinasihatin nggak bisa ya pakai sarkas lah. Sarkas. Gitu.
awal mulanya. Cuma ternyata begitu Bucin TV gue pakai buat konten explore, Yang itu yang kursi roda. yang kursi roda itu, ternyata video itu pecah gitu. Video itu pecah, malah melebihi channel gue sebelumnya. Akhirnya udahlah gue fokus aja nih di channel ini gitu. Ya jadi itu ya alasannya kenapa channel YouTube Bang Dapi disebut dengan channel YouTube Bucin TV. Itulah kira-kira sejarahnya sudah dijelaskan. Nah mungkin teman-teman tidak tahu semuanya ya kenapa dinamakan Bucin TV. Oke, kemudian di sini pengalaman dari Bang Dapi saat dia ini mengalami kejadian-kejadian horor. Mulai dari yang pertama kali juga teman-teman ya, kita untuk melihat ceritanya. Yang pertama di sini saat YouTubers ini katanya mau ke air tengah malam, dan di sini dia melihat sosok penampakan yang duduk. Kemudian setelah diperhatikan penampakan tersebut katanya tidak ada. Malam bangun pengen kencing, biasa anak kecil gitu loh. Kalau bangun pengen kencing, gue keluar. Emang sih dari kecil gue kayak punya keberanian gitu loh. Gitu ya. Gue orangnya nggak kayak anak-anak yang lain gitu yang penakut. Gue udah berani dari kecil. Jadi pas gue keluar kamar, tiba-tiba gue ngeliat di ruang tamu ada orang lagi duduk gitu. Ada orang lagi duduk. Gue kira bokap gue nih. Pas gue nyalain lampu, hilang langsung. Jadi pas nyala, hilang. Oh, pas Tapi dalam kegelapan tuh kan pasti ada cahaya ya dari luar. Iya benar. Dari luar, karena kan di depan rumah kan nyala lampu. Itu gue ngeliat ada orang, pas gue nyalain hilang orangnya. Iya tuh gue ngomong. Dan orang tua gue mungkin karena takut gue berpikir macam-macam, orang tua gue cuma bilang aja itu ini mimpi lo, gitulah pokoknya. Ya memang sih saya juga yakin bahwasannya Bang Dapi sebelum explore meskipun jarang mendapatkan penampakan saat explore, pasti dia pernah mengalami kejadian-kejadian seperti ini. Sudah saya duga sebelumnya ya. Sudah saya duga pasti Bang Dapi juga pernah melihat penampakan yang benar-benar dialah lihat secara asli gitu ya, secara nyata, jelas. Dan kemudian ini adalah cerita yang pertama sebenarnya dari Bang Dapi saat melihat penampakan kuntilanak. Saat itu kabarnya kakaknya ini jahil teman-temannya, suka ngejailin Bang Dapi. Tapi pada waktu itu benar-benar ini di luar dugaannya. Dia melihat sosok kuntilanak ketika ada yang ngetok-ngetok kamarnya. Seperti ini teman-teman penjelasannya. Itu sering banget terjadi. Dan kakak gue juga kan orangnya jahil ya, sering nakut-nakutin gue gitu. Nakut-nakutin gue. Jadi kalau setiap pulang sekolah, kakak gue tuh dulu sekolah siang gitu lah. Kalau setiap pulang sekolah maghrib tuh kadang suka ngetok-ngetok pas gue yang buka, ngumpet dia nakut-nakutin gue nih biasanya. Ada satu momen dimana pas ada ngetok-ngetok suara kakak gue manggil nama gue, pas gue keluar nggak ada. Gue udah punya pikiran gue dikerjain ya kan. Biasanya ngumpetnya di samping rumah. Pas gue sampai ke samping rumah, kuntilanak yang gue lihat. Iya. Kuntilanak terbang, itu jelas banget. Langsung gue lari tuh ke dalam. Ya itu pertama kali gue ngeliat penampakan. Itu umur gue sekitar 5 tahun kali. Tahun ya. Nah itu dia cerita-cerita dari Bang Dapi saat mengalami kejadian-kejadian mistis. Bahkan dia pada waktu itu bisa melihat langsung penampakan-penampakan yang dia saksikan. Ternyata YouTubers Explore ini juga seperti dugaan saya bahwa dia pernah mengalami kejadian-kejadian seperti itu teman-teman. Awalnya berarti kayaknya indigo ya Bang Dapi ini, tapi dia tidak mengakui bahwasanya dia indigo. Dan apakah ia indigo atau bukan? Kalau misalnya melihat penampakan gitu, silahkan aja tulis kolom komentar teman-teman. Ya, itulah beberapa review juga dari video-video horor penampakan dari Jokal dan juga Bucin TV. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga video-video tersebut bisa menghibur kalian semua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.